Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Fimaulidia Nabila dari kelas TI2A Prodi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil ringkasan materi Sistem Informasi Geografis yang diampu oleh Bapak Riyadi. Ya, jadi di sini ada 5 pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu konsep dasar sistem informasi geografis, yang kedua keunggulan sistem informasi geografis, yang ketiga bentuk dan struktur data sistem informasi geografis, yang keempat peta, dan yang terakhir sumber data sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis dapat diartikan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem komputer yang memungkinkan penggunanya untuk mengelola atau memanage, menganalisa, dan memetakan informasi spasial berikut data atributnya. Pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar sistem informasi geografis. Dalam sistem informasi geografis sendiri, objek yang digunakan itu permukaan bumi, data yang digunakan data spasial dan data non-spasial. Prosesnya itu ada masukan, pengolahan, dan keluaran. Alatnya menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Subsistem sistem informasi geografis yaitu ada 3. Data input, data management dan manipulation, serta data output. Jadi penjelasannya seperti ini. Yang pertama, kita menginputkan tabel, pengukuran lapangan, peta, dan lain-lain ke dalam storage, lalu di-retrieval, kemudian diproses. Dan hasil keluarannya itu ada hasil pencarian, peta, laporan, dan informasi digital. Komponen sistem informasi geografis terdiri dari 4 komponen. Yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga data dan informasi geografis, dan yang terakhir manajemen serta SDM. Cara kerja sistem informasi geografis itu yang pertama, merepresentasikan dunia nyata di atas komputer. Yang kedua, menggunakan peta dan unsur-unsurnya. Yang ketiga, informasi deskriptif unsur-unsur peta disimpan sebagai atribut-atribut di database atau tabel-tabel relasional. Yang keempat, unsur-unsur peta dan tabel-tabel saling berhubungan. Yang kelima, atribut-atribut bisa diakses melalui unsur-unsur peta dan sebaliknya. Pokok bahasan kedua yang akan saya jelaskan yaitu keunggulan sistem informasi geografis. Jadi, keunggulan yang pertama itu mampu mencari keterangan data atribut atau deskripsi mengenai suatu unsur peta yang terdapat pada informasi peta. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi peta untuk menentukan unsur yang dideskripsikannya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi spasial untuk pencenderungan perubahan tren spasial dari berbagai unsur-unsur peta. Yang keempat, kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. Yang kelima, menghasilkan output sesuai kebutuhan seperti peta, grafik, daftar alamat, ringkasan data statistik, dan sebagainya. Aplikasi sistem informasi geografis terdiri dari beberapa bidang. Bidang yang pertama yaitu environmental, yang kedua public utilities, yang ketiga agriculture, yang keempat marketing, yang kelima healthcare, yang keenam real estate, dan yang terakhir emergency. Kemudian fungsi sistem informasi geografis yaitu ada 3. Yang pertama bank data terpadu, yang kedua sistem modeling dan analisa sistem pemetaan otomatis, serta yang terakhir sistem pengelolaan bergeoreferensi. Pokok bahasan ketiga yang akan saya jelaskan yaitu bentuk dan struktur data sistem informasi geografis. Jadi, data sendiri itu memiliki artian fakta-fakta yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, atau diproses oleh sistem informasi yang berisi informasi keruangan geografis. Sumber datanya yaitu terdiri dari data penginderaan jauh atau remote sensing, data lapangan, data peta atau map, data statistik, data GPS, dan wawancara. Kemudian, bentuk data dasar sistem informasi geografis. Ada 2, yaitu data spasial dan data atribut. Data yang akan mensinkronkan data spasial dengan data atribut yang akan kita olah berupa tabel-tabel hasil pengamatan dari data spasial tersebut. Fungsi data dasar sistem informasi geografis itu yang pertama, akuisisi data sebagai langkah awal proses untuk menentukan perilaku data dasar.
yang terdiri dari digitasi peta, editing peta, pembuatan topologi wilayah, konversi sumber data peta, dan yang terakhir deskripsi atribut dan record masing-masing data yang menjadi layer. Fungsi yang kedua yaitu manajemen database spasial, diantaranya koneksi data spasial dan data atribut, pemodelan data spasial. Yang ketiga, analisis spasial diantaranya melalui overlay, buffer, dan scoring. Fungsi yang keempat yaitu laporan visualisasi informasi spasial, diantaranya peta topografi, peta statistik, serta informasi data spasial dan data atribut. Pokok bahasan keempat yang akan saya jelaskan yaitu peta. Apa itu peta? Peta adalah gambar permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Dan apa itu simbol? Simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada permukaan bumi yang terdapat pada peta. Peta memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama jenis peta berdasarkan isi, yang terdiri dari peta rupa bumi atau topografi, yang kedua peta tematik. Yang kedua, jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama peta kadaster, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya peta hak milik tanah. Kemudian peta skala besar, yaitu yang memiliki skala antara 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya peta topografi. Peta analog dan peta digital. Peta analog memiliki artian peta dalam bentuk cetakan yang dibuat dengan teknik kartografi. Sedangkan peta digital memiliki artian proses di mana suatu kumpulan data dikompilasi dan diformat menjadi gambar digital. Peta analog versus peta digital. Peta analog bersifat statis, proses pembaruannya mahal, diskrit, tergantung lembar per lembar, analisis dan dilakukan tidak langsung, genre data memerlukan interpretasi. Sedangkan peta digital bersifat statis dan dinamis, proses pembaruannya murah, fleksibel, tidak tergantung lembar, analisa dan modeling dilakukan secara langsung, genre data tidak memerlukan interpretasi. Skala memiliki artian perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Di sini terdapat rumus segitiga skala. Yang pertama itu untuk menghitung jarak pada peta dengan rumus skala kali jarak sebenarnya. Yang kedua itu menghitung jarak sebenarnya dengan rumus jarak pada peta dibagi skala. Yang ketiga untuk menghitung skala dengan rumus jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Pokok bahasan kelima yang akan saya jelaskan yaitu sumber data. Sumber data sistem informasi geografis terdiri dari 3 data. Yang pertama, data spasial, yaitu jenis data yang merepresentasikan objek-objek geografis yang penyajian datanya secara keruangan. Data spasial direpresentasikan dalam 2 format. Yang pertama, data raster dan yang kedua, data vektor. Kemudian berikutnya data atribut, yaitu data yang terdapat pada ruang atau tempat yang menjelaskan suatu informasi dan diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan, dan data tabular. Contohnya, jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan lain sebagainya. Serta yang terakhir penginderaan jarak jauh. Berikut ini beberapa bagian yang terkait dengan data raster dan data vektor. Yang pertama, data raster. Objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut sebagai piksel. Data raster terdiri dari kolom dan baris. Data raster disimpan dalam berbagai format seperti JPEG. Yang kedua, data vektor. Struktur data yang digunakan menyimpan data spasial, terdiri dari titik, garis, dan poligon. Titik bisa digunakan sebagai lokasi posisi tower. Garis digunakan untuk menunjukkan perjalanan atau batasan daerah. Poligon menggambarkan danau. Data spasial dan data deskriptif. Data spasial itu contohnya titik, garis, poligon atau 2 dimensi, permukaan atau 3 dimensi. Data deskriptif merupakan uraian atau atribut data spasial, anotasi, tabel, hasil pengukuran, kategori objek, penjelasan hasil analisis.
Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif. Data kualitatif dapat diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan tanya jawab. Data kualitatif berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan jenis atau rupa. Contohnya, data kualitatif dalam peta tata guna lahan antara lain permukiman, sawah, kawasan industri, tegalan, dan hutan. Data kuantitatif adalah data hasil pengamatan atau pengukuran yang dinyatakan dalam bilangan. Data kuantitatif berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai dari objek. Contohnya, data rasio, interval, ordinal, dan nominal. Pendekatan model raster pada representasi TGA. Semua objek geografis dalam bentuk TGA dinyatakan dengan sel atau piksel, yang merupakan titik yang mempunyai koordinat dan atribut. Merupakan pendekatan yang sesuai dengan data berupa citra digital. Keuntungan dan keterbatasannya, yang pertama, membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Yang kedua, penyajian yang kurang baik atau kurang halus tergantung resolusi. Yang ketiga, representasi yang sangat kompatibel dengan komposit lapis data sistem informasi geografis. Yang terakhir merupakan data baku pembentuk citra digital pada penginderaan jauh. Kemudian yang selanjutnya pendekatan model vektor pada representasi TGA. Merupakan representasi yang sesuai untuk penyajian dalam format peta atau konvensional. Objek geografis disajikan dalam titik atau segmen garis. Keuntungan dan keterbatasannya, yang pertama, membutuhkan tempat penyimpanan data yang kompak, yang kedua penyajian yang sangat halus, yang ketiga proses overlay dalam perhitungan luas area memerlukan algoritma yang lebih kompleks, yang terakhir merupakan data baku pembentuk data spasial untuk keperluan sistem informasi geografis atau peta. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.